Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idham Yahya. Kami hari ini melakukan wawancara untuk memenuhi tugas pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kependidikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini wawancara yang kami lakukan secara kolaborasi dikarenakan saya dan Pak Agustiansah berada di tempat tugas yang sama, tentu dengan kepala sekolah yang sama, jadi kami melakukan tugas ini secara kolaborasi. Baik, untuk pengambilan tugas ini kami lakukan kolaborasi selain tadi yang disampaikan oleh Pak Idham bahwa kepala sekolah kami yang sama dan tempat tugas yang sama, sehingga tentunya jawaban ataupun pendapat dari kepala sekolahnya tentunya tidak akan jauh berbeda. Oleh karena itu kami pun melakukan merumus pertanyaan-pertanyaan secara kolaborasi. Untuk itu mungkin bisa langsung kita mulai. Adapun wawancara kali ini bersama kepala sekolah, yaitu Bapak Pezi Karyadi, SPD MPD. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak Pezi, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan melihat apakah kasus atau permasalahan tersebut akan bertentangan dengan hukum, aspek moral, atau bahkan hanya terkait sopan santun dan norma sosial saja. Jadi pada kasus dilema sosial biasanya permasalahan itu mengandung unsur benar dan benar. Jadi tidak ada pihak yang salah dan yang benar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ambil keputusan di sekolah terkait kasus dilema etika ini, langkah yang harus saya lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam masalah tersebut. Apakah kasus itu bertentangan dengan hukum ataupun hanya bertentangan dengan norma etika saja. Jadi langkah-langkah yang harus diambil tentunya harus dianalisis, kemudian apakah keputusan terakhir yang diambil akan menguntungkan ataupun tidak merugikan salah satu pihak saja. Jadi kasus ini tidak boleh dikatakan kasus yang salah, tetapi kasus yang mengandung nilai benar, sehingga keputusannya tidak harus merugikan pada salah satu pihak ataupun menguntungkan pada salah satu pihak saja. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Untuk langkah-langkah yang sering saya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, yang pertama saya harus mengetahui, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam permasalahan tersebut. Yang kedua, permasalahan ini ditimbulkan oleh beberapa pihak. Misalkan kita harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, dari apa yang telah kita dapatkan, siapa yang terlibat, kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan tersebut. Kemudian terus yang keempatnya kita menguji mana yang benar dan mana yang salah yang harus kita putuskan nantinya. Terus langkah selanjutnya tidak harus memutuskan sendiri apa itu keputusan akhir, namun saya selalu melibatkan warga sekolah, terutama wakil kepala sekolah, untuk mendapat sumbang saran terkait pemecahan masalah dilema etika tersebut. Kemudian langkah selanjutnya saya membuat beberapa opsi sebelum membuat keputusan, opsi apa yang menjadi alternatif pemecahan masalah. Baru kemudian saya putuskan permasalahan itu harus diselesaikan seperti apa. Dari hasil keputusan itu kita akan melihat kembali bagaimana efektif keputusan dan merefleksi kembali apakah keputusan yang saya ambil itu akan berlaku untuk kasus yang sama di kemudian hari.
Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan haruslah mempertimbangkan apakah keputusan itu harus diputuskan secara cepat ataupun perlu waktu yang agar keputusan itu tidak terkesan mendadak dan penuh pertimbangan. Jadi dengan waktu yang singkat tentunya kita mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Jadi setiap keputusan itu harus didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kemudian saya melibatkan rekan kerja, terutama wakil kepala sekolah, untuk mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan bersama yang kita putuskan saat ini dan untuk kepentingan berikutnya. Baik Pak, kita lanjutkan. Hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan pada permasalahan dilema etika ini, karena keputusan yang diambil itu pada permasalahan yang tidak mengandung benar dan salah, sehingga kedua-duanya itu merupakan unsur benar, yang mana aspek moral sampai dengan sosial serta sopan santun menjadi pertimbangan agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh kedua pihak tersebut, sehingga pengambilan keputusan nantinya harus dapat menguntungkan keduanya ataupun tidak merugikan keduanya dan menjadi kebijakan ke depan terkait permasalahan masalah tentang dilema etika. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam mempelajari suatu permasalahan, saya selalu merencanakan penyelesaian masalahnya dengan mempertimbangkan apakah masalah itu dapat dikategori ringan ataupun berat, sehingga situasional saja apakah permasalahan tadi harus diselesaikan secara cepat ataupun perlu waktu, perlu tempat yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga apa yang dicari dari pemecahan masalah tetap tidak merugikan salah satu pihak, keputusannya tepat dan bermanfaat bagi sekolah ke depannya. Dan tentu pula apabila permasalahan itu dapat dikategori berat, maka pertimbangan-pertimbangan juga saya lakukan melalui diskusi bersama kawan-kawan atau rekan sekolah yang membantu dalam hal ini, komunikasi selalu bersama wakil-wakil kepala sekolah. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dengan mempelajari permasalahan, kemudian menganalisis masalah dilema tadi, serta melakukan diskusi dengan warga sekolah, terutama mungkin wakil, kemudian ada juga diskusi dengan kepala sekolah yang lain yang mungkin pernah juga mengalami hal yang sama dengan permasalahan tersebut. Ini akan menjadi bahan pertimbangan saya, alternatif saya untuk mengambil solusi pemecahan masalah dan kemudian diwujudkan dalam bentuk keputusan sekolah dalam penyelesaian kasus tersebut. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari pembelajaran yang dapat saya ambil dari penyelesaian kasus atau masalah dilema etika ini, tentunya saya menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan yang tentunya harus melalui beberapa langkah tahap, sehingga keputusan yang diambil itu menjadi solusi terbaik, tepat, dan tidak merugikan atau menguntungkan pada salah satu pihak saja. Mungkin itulah yang saya lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan dilema etika. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kami berdua dalam hal wawancara untuk memenuhi tugas kami di LMS, wawancara dengan beberapa kepala sekolah.
tentunya menjadi menambah wawasan kami ya ke depannya dalam hal pemimpin pembelajaran ya dalam hal pengambilan keputusan. Pak, terima kasih atas waktunya.